يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masjid TV, kali ini kita kedatangan tamu Imam Yaksallah Mansur, dan kali ini kita akan membahas tentang buku beliau, telaah buku Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan. Insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan membahasnya bersama penulisnya langsung, Imam Yaksallah Mansur. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku hostnya, dan ada Pak Mas'ud selaku CEO Masjid TV untuk Islam Rahmatan Lil Alamin. Baik, mari kita awali kajian kita dengan bersama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Sebelum ke Imam Yaksallah Mansur, terlebih dulu mari kita simak sambutan dari CEO Masjid TV, yaitu Bapak Mas'ud. Kepada Pak Mas'ud kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini yang cerah ya, pada hari Rabu, kami alhamdulillah telah kedatangan tamu di studio kami di Masjid TV, media dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan kedatangan Imam Muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukan pemilik kita ya, CEO lah tadi ya. Kami meminta kepada Imam Muslimin ini launching media dakwah itu yang bernama Masjid TV, dan sekaligus nanti akan membahas buku Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan. Alhamdulillah saya juga udah membeli barusan nih, teman-teman semua pemirsa nih ya, nih yang ingin memiliki atau membeli nanti bisa komen ke kita atau nanti hubungi Mas Widi, nanti kita cantumkan nomor teleponnya ya. Alhamdulillah, nanti pemirsa silahkan disimak atau kajian yang akan dipaparkan oleh Imam Muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat di musim pandemi ini ya. Mudah-mudahan menjaga kesehatan semua pemirsa. Alhamdulillah, mungkin kami kembalikan ke hostnya. Baik, pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita sudah lebih dari 1,5 tahun lamanya berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah banyak korban, baik yang meninggal ataupun yang sakit. Dari data Kementerian Kesehatan, sudah lebih dari 4 juta orang yang sakit, sementara yang meninggal sudah lebih dari 130.000 orang. Apa artinya? Bahwa kita hari ini menghadapi satu kondisi yang menuntut kita semua bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan. Nah, berbicara tentang kesehatan, kalau saya mengutip dari beberapa pakar, kesehatan itu meliputi 3 macam, Imam. 1, kesehatan jasmani, yaitu badan kita. Yang kedua, kesehatan rohani, yaitu jiwa kita. Dan yang ketiga, kesehatan keuangan. Kalau ini nggak sehat tuh bisa jadi sakit juga. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, buku Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan ini membahas tentang bagaimana cara pandang Al-Quran dan bagaimana cara pandang Islam dalam mengatasi kondisi masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan. Nah, saya ingin kutip satu hal ini dari buku ini, yaitu pengaruh perasaan takut terhadap kesehatan. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini jarang sekali dibahas, baik oleh tenaga kesehatan medis ataupun tenaga ataupun para pakar psikologi. Mungkin kalau psikologi ada tempat untuk membahas tentang ini, ada
ada kajian khusus tentang ini. Tetapi bagaimana sih cara pandang Al-Quran menghadapi perasaan takut sehingga hal itu tidak berdampak untuk kesehatan. Nah, pada kesempatan ini Imam Yaksallah Mansur akan menguraikannya dari sudut pandang Al-Quran. Monggo Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabil mujahidina li'i'la'i kalimatillahil ulya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Muhammad Mas'ud sebagai CEO dari Masjid TV yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi sudah kita dengar sambutannya. Kemudian Ustadz Widi Kusnadi selaku host pada pagi hari ini, dan ikhwan akhwat pemirsa Masjid TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur pada Allah dan baca sholati kepada Rasulullah SAW, hikmat kami ini sangat tepat ketika pembukaan sebuah aktivitas dimulai dengan membaca telaah buku, karena memang Islam ini dimulai dengan membaca. Maka wahyu pertama menurut jumhur ulama ya adalah surah Al-Alaq yang turun, walaupun juga ada yang mengatakan surah Al-Fatihah dan sebagainya. Nah, dengan membaca inilah insya Allah kita akan memulai aktivitas Masjid TV ini. Jadi sudah tepat sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada kalimat Iqra ini punya dua dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, dimensi kemanusiaan. Nah, alhamdulillah kita awali ini dengan telaah buku saya yang kesekian, yaitu Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan. Para ikhwan, saya sangat berharap agar sebelum membaca isi buku ini, hendaknya membaca kata sambutannya, yang ini pada halaman 11 Romawi. Hikmat saya, sambutan ini sangat bagus dan sesuai dengan bidangnya, karena memang ditulis oleh seorang dokter, yaitu Dr. Yohanes Hutasoid. Beliau ini kalau tidak pandemi sudah melanjutkan spesialisnya di Inggris, tapi karena pandemi terpaksa tertunda. Mudah-mudahan satu saat bisa beliau melanjutkan spesialisnya ke London. Nah, pada kata sambutan ini yang ada 4 halaman para ikhwan. Di sini disebutkan tentang bagaimana menghadapi penyakit agar orang bisa sehat. Nah, sehat itu apa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Widi. Kita analisis, benar nggak dalam perspektif keilmuan ada sehat kantong, nah, sehat keuangan ya. Itu kita bisa baca pada insya Allah halaman 70. Apa itu yang halaman 72. Jadi para ikhwan yang nanti ingin memiliki atau yang sudah memiliki buku ini bisa menyimak. Nah, jadi saya tidak berani membuat definisi baru ya. Ini karena ini sudah kesepakatan. Nah, sehat penyakit di sini bukan hanya penyakit yang pada paragraf yang kedua dari bawah halaman 72. Penyakit di sini bukan hanya penyakit yang bersifat fisik, tetapi juga mental. Lembaga Kesehatan Dunia yang dibaca dengan Indonesia WHO, walaupun sebetulnya kalau Inggris kurang tepat ya, WHO ya, mendefinisikan kesehatan sebagai kebugaran fisik, mental, dan sosial. Nah, ini yang namanya sehat. Yang lengkap
bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan fisik saja. Nah, tadi Mas Widi nambahi kesehatan kantong ya. Ini mungkin bisa pada entah yang mana ini. Apakah yang fisik atau yang mental ataupun yang sosial. Yang sosial. Ada yang sosial ya. Nah, enggak apa-apa, orang membuat definisi itu tidak bisa disalahkan ya. Para ikhwan buat definisi yang lain ya silahkan ya. Maka dosen saya mengatakan, kenapa disebut definisi? The finish. Nah, the itu tidak, finish itu berakhir. Jadi tidak ada kata akhir. Semua orang boleh membuat definisi asal memang memenuhi kriteria ya itu. Nah, kembali pada sambutan dari Dr. Yohanes ini, alhamdulillah mu'alaf beliau setelah masuk Islam namanya Yahya. Ya ini. Beliau menyatakan pada halaman yang ke-14 Romawi ya. Bila diperhatikan, hal ini terjadi karena adanya penanganan kesehatan yang masih berfokus pada tindakan kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif, artinya pemulihan. Sedangkan tindakan promotif, promosi kesehatan, dan preventif atau pencegahan penyakit belum dilakukan dengan maksimal. Nah, alhamdulillah di buku ini memang karena saya bukan dokter, saya tidak menyampaikan bagaimana tindakan kuratif. Seandainya tahu ada itu sedikit sekali. Saya lebih pada preventif. Bagaimana supaya orang itu tidak sakit. Nah, kalau toh seandainya itu kuratif pengobatannya pun dalam perspektif Quran, hemat kami ya. Atau dengan perspektif Islami. Dengan apa? Dengan ruqyah. Maka di sini saya bahas di awal, bab yang awal itu nanti bisa dilihat juga halaman 24. Ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau orang sudah kena penyakit, itu cara pengobatannya tidak harus dengan medis, ini menurut saya. Tetapi bisa dengan ruqyah. Ruqyahnya mudah. Ruqyahnya adalah surah Al-Fatihah. Nah, kalau sudah surah Al-Fatihah ini insya Allah semuanya bisa. Karena tidak ada umat Islam yang sudah balik tentu saja yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Oleh karena itu kalau kita akan meruqyah orang tidak perlu harus mencari orang lain. Apalagi kalau istilah sekarang adalah peruqyah yang profesional, harus bayar sana, bayar sini dan sebagainya. Hemat saya tidak harus. Nah, saya buktikan di sini dengan dalil sudah tentu saja ya. Kita buka halaman 24 ya. Saya sampaikan dulu pertama apa sih yang namanya ruqyah. Ini juga mungkin ada di antara para ikhwan, bahkan mungkin mayoritas ya, tidak tahu apa itu ruqyah itu. Nah, kan itu. Nah, ruqyah secara bahasa berarti al-audah atau al-udah. Artinya perlindungan. Nah, itulah ya. Jadi ruqyah itu artinya perlindungan. Karena sering mengatakan apa ruqyah? Ruqyah itu niup. Nah, bahasa Jawanya nyebul. Nah, itu kurang pas. Memang salah satu penggunaan atau alat ruqyah adalah dengan tiupan, tapi bukan itu. Kalau tiupan itu tanafus, meniup. Tapi ini ruqyah ya. Jadi, secara bahasa itu, secara istilah, nah ini perlu juga nanti mungkin para ikhwan bisa membaca buku ini ya. Untuk membaca tidak perlu memiliki. Nah, jadi saya tidak promosi ya. Nah, jadi boleh saja pinjam temannya boleh ya. Dan bagi yang meminjamkan pahalanya besar sekali. Maka kemarin pada waktu telah ini di Tasikmalaya, Masya Allah itu orang pahalanya mungkin besar sekali. Memborong buku ini berapa itu? 150. Dan dia tidak memiliki, dia ngambil mungkin cuma satu. Berarti 150 orang yang membaca, dia dapat pahala. Nah, siapa tahu nanti ini TV atau Masjid TV memborong juga. Nah, sehingga insya Allah setiap ada orang yang membaca, dia dapat pahala.
Makanya saya katakan tadi untuk membaca tidak mesti memiliki. Saya lebih senang membaca, walaupun tidak memiliki daripada memiliki tapi tidak membaca. Loh, banyak sekarang itu orang beli buku untuk bangga-banggaan. Ini termasuk penyembuhan penyakit sombong juga kan? Nah, itu. Banyak orang beli buku hanya untuk pajangan almari di ruang tamu. Beli diksionari, beli kamus, beli buku macam-macam untuk pajangan. Tapi baca tidak. Nah, mendingan dia tidak baca, tidak punya, tapi sering baca. Itu yang maksudkan ya. Nah, jadi nanti dibaca para ikhwan, akhwat ya, pemirsa TV, Masjid TV. Ini Arab tapi Inggris ya. Masjid TV, harusnya TV masjid. Tapi memang benar ya, nanti kalau TV masjid nanti jadi kira-kira TV ini punya masjid kan? Nah, itu betul juga ya. Masjid TV, nama masjid, nama TV ini channelnya adalah masjid ya, begitu. Nah, di sana disebutkan ruqyah adalah bacaan dan doa yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah untuk mengobati bala dan penyakit. Nah, inilah yang namanya ruqyah. Jadi sekali lagi, ini waktunya singkat, hanya mungkin satu halaman saja habis nih waktu kita. Jadi sekali lagi kita bicara ruqyah dulu nih. Jadi setiap bacaan atau doa yang mengandung permintaan dan kepada Allah ya, bukan pada yang lain, terhadap bala atau penyakit, itu namanya ruqyah. Nah, terkadang bacaan dan doa itu disertai dengan tiupan. Nah, tadi saya katakan gitu. Dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah. Ini kan mungkin pengetahuan baru juga. Karena memang juga saya sebetulnya tukang ruqyah juga. Cuman tidak profesional kan. Nah, jadi meruqyah pertama gini. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika beliau sakit mata. Ditiup mata beliau sembuh. Nah, ini yang biasa dilakukan dengan langsung tiupan. Atau kita setiap malam tuh meruqyah sebetulnya. Kalau kita akan tidur, kan kita baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surah An-Nas, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, An-Nas 3 kali. Kita tiupkan ke tangan kita. Ini sarana tadi ruqyah, ya, itu. Atau kita juga gini, kita usapkan pada orang yang, tetapi perhatikan, ini harus satu jenis ya. Jadi saya ke Mas Binti boleh, tapi ke malah istri yang nggak boleh. Tapi kalau istri saya ke istri Mas Binti boleh, ya, itu. Berarti nah, berlaku untuk sesama jenis ya, atau yang muhrim. Yang muhrim, betul, tambah ya muhrim. Jadi saya kurang pas tuh kalau ada yang muslimin kemudian meruqyah yang walaupun pakai sarung tangan. Walaupun pakai sarung tangan ya. Saya ya itu kurang pas ya itu ini. Karena setan tidak setipis sarung tangan, godaan setan ya. Kemudian selanjutnya, ini mungkin juga perlu diperhatikan. Imam As-Suyuti berkata, ruqyah dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Ini yang saya setuju. Yang pertama, menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, dan seterusnya. Yang biasanya diambil dari Asmaul Husna. Yang pertama, jadi menggunakan ayat Al-Quran, nama Allah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Arab. Tetapi tidak bahasa Arab juga nggak apa-apa. Atau kalimat yang punya makna, yang diketahui oleh ahlinya. Jadi, karena ada, kalau dalam bahasa Jawa namanya jopa japu. Nggak ada yang tahu. Jopo montro. Mantra-mantra, atau bahasa Sunda juga gitu ya. Entah, saya nggak tahu, yang saya tahu cuma bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Macam-macam kita nggak tahu maksudnya apa. Ya kadang-kadang memang dia tahu apa namanya yang melakukannya. Ya jadi sebaiknya ruqyah menggunakan kalimat-kalimat yang bisa diketahui terutama oleh ahlinya.
Jangan sampai, karena ada kita kadang-kadang menerima ruqyah, doa ruqyah dari orang lain, tapi maksudnya apa? Kita tidak tahu. Harus sebaiknya kita tahu maksudnya. Yang ketiga, ini sudah tauhid. Harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah, bukan dari zat ruqyah. Nah, tadi saya katakan ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Ini realita. Jadi bukan hanya teori. Jadi kalau dalam dunia kedokteran eksperimen sudah terbukti, dicoba. Disebutkan di sini sebuah hadis yang saya nukilkan dari Sahih Al-Bukhari. Nah, nanti bisa dibaca juga ya ini. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beberapa sahabat melakukan perjalanan dan singgah di sebuah kampung. Namun mereka ditolak, artinya tidak disantuni. Penduduk kampung berkata, apakah di antara kalian ada yang dapat meruqyah? Jadi ruqyah ini memang tradisi, sudah sejak lama. Makanya tadi yang ini orang belum Islam nih, tanya begitu kepada para sahabat. Kenapa? Ini dalam hadis yang panjang narasinya ditambah, tapi ini saya sebut sesingkatnya. Pemimpin kampung kami tersengat hewan atau terserang demam. Itu disampaikan kepada rombongan sahabat yang dalam perjalanan tadi. Kemudian tiba-tiba ada di antara sahabat yang jawab, ya ada. Itu aja, dia mantap gitu. Kemudian dia membacakan surah Al-Fatihah untuk pemimpinnya tadi, dan dengan izin Allah sembuh. Nah, dengan surah Fatihah sebagai wujud terima kasihnya, kemudian mereka memberikan beberapa ekor kambing. Tapi karena para sahabat itu mereka orang yang zuhud, hati-hati, mereka katakan, kita jangan bertindak apa-apa terhadap kambing kita, kambing-kambing ini ya, sebelum kita lapor pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka rombongan tadi membawa rombongan kambing ke Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, kejadian itu diberitakan, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan narasi dari awal. Terus Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, "Loh, kok kamu bisa-bisanya menyembuhkan orang tadi? Apa yang kamu baca? Kamu meruqyah dengan apa?" Kurang lebih begitu. Sahabat tadi bilang, "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak meruqyah, tidak membaca yang lain selain surah Al-Fatihah." Nah, Rasul senyum. Kalau menurut saya ini ngarang nih orang nih, kan gitu bahasa Jepara. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Bagaimana engkau tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya memang dari mana kok kamu tahu gitu? Heran juga karena Rasul juga belum mengajarkan. Tapi memang itu dibenarkan. Akhirnya apa? Ambil kambing-kambing itu dan potong ya untuk satu. Untuk saya satu. Nah, menarik sekali nih, Mam. Nah, ini sampai di sini dulu ya. Nah, yang tadi apa? Yang ada rasa takut, nanti dulu. Ya. Demikian. Jadi tentang ruqyah ini pemirsa Masjid TV. Jadi bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Ya, betul. Tidak perlu memanggil orang-orang pinter atau yang profesional. Selama kita yakin bahwa Allah menyembuhkan, maka ruqyah bisa kita lakukan sendiri untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri juga. Nah, ini kalau sekarang ini nih, Mam, di masa pandemi sekarang ini banyak orang yang mereka itu mengalami rasa takut, cemas, khawatir, dan akhirnya jatuh sakit. Kalau bahasanya orang kedokteran itu kena COVID sebelum COVID. Gitu. Jadi karena dia rasa takut, khawatir itu malah jadi sakit gitu. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana nih pandangan Al-Quran dan buku ini menjelaskan tentang pengaruh rasa takut, cemas, dan khawatir terhadap kesehatan. Tidak hanya sekedar mental, tapi fisik juga. Iya. Nah, sekarang gantian, ini pertanyaan menarik, bukan penjelasannya yang menarik. Nah, itu bisa dibuka halaman 70 ya. Nah, saya berikan judul di situ adalah pengaruh perasaan takut terhadap kesehatan. Sebelum saya lanjutkan, jadi buku ini saya tulis
adalah sebagai hasil dari tadarus kami di bulan Ramadan dengan menggunakan mushaf yang diterbitkan oleh HNI, ya, di mana ada sebuah mushaf judulnya Mushaf Asy-Syifa yang diterbitkan oleh PT Sigma X Media Arkan 5, nah, yang bekerjasama dengan HNI. Dan saya selama 1 bulan mentadarus, ya alhamdulillah seperti biasa atau beberapa kali. Tapi menariknya dengan Quran ini ada di situ catatan kesehatan, sehingga ketika ada ayat yang tertentu yang berhubungan dengan kesehatan, saya berhenti di situ. Nah, kemudian saya coba baca, sehingga saya berkeinginan selesai Ramadan saya akan tulis semua hal yang menyangkut kesehatan dalam Al-Quran di satu buku. Masya Allah, baru surah Al-Baqarah itu sudah jadi buku. Maka saya batasi aja di ini surah Al-Baqarah. Di sini juga saya jelaskan tentang fadilah dari surah Al-Baqarah, ya, nanti bisa dibaca. Nah, kembali pada, oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi penghargaan kepada PT Sigma X Media Arkan 5 yang telah menerbitkan mushaf tersebut. Nah, tentang perasaan takut itu di buku di kitab atau di Quran yang tadi Asy-Syifa tadi diambil surah Al-Baqarah ayat 112. Jadi ini sistemnya begini, saya nguraikannya, saya ambil ayat, kemudian saya hubungkan dengan kesehatan dengan membaca sebagian besar, ya, walaupun ada juga yang merupakan hasil penelitian saya sendiri. Itu dari mushaf Asy-Syifa tadi. Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya kurang lebih tidak demikian. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan, dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka tidak bersedih. Dari kata khaufun, satu kalimat saja ini dasarnya Quran. Diurai kemudian pengaruh takut terhadap kesehatan. Rasa takut yang berlebihan, kita baca ya, karena telaah ya, berpengaruh buruk pada kondisi fisik. Nah, tadi sebutkan tadi COVID sebelum apa? COVID. Karena apa? Karena takutnya berlebihan. Akhirnya dia kena. Nah, ini baru satu kalimat, ini sudah bisa dipahami tadi. Hal ini menyebabkan tubuh mengaktifkan respon stres yang mengakibatkan adanya perubahan emosi jika tidak terkendali. Hal inilah yang memberi pengaruh negatif pada kondisi tubuh. Nah, jadi dengan rasa takut muncul hormon stres yang akhirnya orang jadi sakit. Dalam ilmu psikologi, apa itu stres? Mas Yunus tahu kan stres? Nah, ini dibaca sini. Nah, stres itu apa? Ahli psikologi. Jadi kalau saya membuat definisi nggak boleh, karena saya bukan ahlinya kan. Nah, jadi saya ambil dari psikologi. Stres dapat didefinisikan, lah ini, sebagai perasaan ketegangan dan kekacauan emosional yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, serta berkomunikasi dengan orang lain, dan dapat menghasilkan efek negatif pada kesehatan. Seorang pakar psikolog namanya Aya Anand yang bekerja di American International School di Jeddah, Arab Saudi, mengatakan begini: kebanyakan orang merasakan peningkatan detak jantung, sementara beberapa lainnya merasakan sesak di perut. Ini gejala-gejala stres. Penelitian telah menunjukkan pencernaan terhambat pada saat stres, yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan menjadi terhambat pada saat stres,
yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja sistem pencernaan secara keseluruhan. Adrenalin yang dilepaskan selama respon stres dapat menyebabkan rasa sakit. Sebetulnya nggak sakit. Nah, menyebabkan kelelahan. Baru kerja dikit, lelah. Nah, ini karena stres. Dan nyeri otot. Nah, itu. Stres juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Anan mengatakan, menerima kenyataan dan menyadari bahwa ketakutan dan kecemasan adalah respon normal merupakan langkah sehat untuk menghadapi sirkulasi penuh tekanan itu. Nah, artinya apa? Udah hilangkan aja rasa takut. Selesai itu stresnya. Caranya gimana? Biarkan diri duduk sejenak dengan apa yang kamu rasakan dan menilai reaksi mana yang menguntungkan dan mana yang dapat menghalangi langkahmu. Nah, kan sederhana. Maka Rasul pernah katakan kalau ini marah ya, walaupun di ini ada bab lagi marah ya. Kalau lagi marah, kalau kita sedang berdiri, duduk. Kalau belum hilang, tiduran. Nah, kalau belum hilang, wudu atau bisa bolak-balik wudu dulu kan bisa juga semacam itu. Najib Khotib, nah, karena saya bukan pakar ya makanya saya nukil-nukil saja ya. Psikiatri di Komisi Sosialisasi Kesehatan Rasul mengatakan hubungan antara pikiran dan tubuh bersifat timbal balik. Keadaan pikiran mempengaruhi fisik seimbang dengan kondisi yang mempengaruhi pikiran. Dia menyatakan, nah ini apa itu ketakutan? Nah, kan gitu. Ketakutan adalah emosi normal yang terkadang bermanfaat dalam mempersiapkan tubuh untuk bereaksi secara cepat. Jadi ada nilai positifnya. Kalau tidak ada rasa takut, aduh dunia ini cepat rusak. Anak kita misalnya tidak ada rasa takut pada kita, wah yaudah orang tuanya bisa stres sendiri. Untung Allah berikan rasa takut. Nah, yang tidak boleh itu yang berlebihan. Nah, tetapi rasa takut yang memiliki dampak negatif dan jelas pada kita adalah rasa takut yang berlebihan, yang biasanya merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara masa depan yang diantisipasi dengan ancaman yang dipikirkan. Wah, nanti begini. Maka Rasulullah melarang kita tulul amal, bukan tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Wah, nanti saya begini. Bagi mahasiswa misalnya, ini bisa stres tuh. Nanti saya kalau lulus kerja apa enggak ya? Lah itu juga nih stres tuh. Orang mau berangkat berdagang, aduh nanti laku apa enggak ya? Nah itu nanti stres sendiri tuh. Nah dan seterusnya. Ketakutan yang terus-menerus mengakibatkan respon melawan atau menghindar dalam tubuh manusia yang menempatkan tekanan stres yang tinggi pada tubuh. Hal ini membuat tubuh merasa lelah, termasuk melemahkan sistem kekebalan, sehingga membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Nah, itu seterusnya. Pada dasarnya perasaan takut atau sedih merupakan hal yang manusiawi. Islam mengatur agar perasaan ini sesuai dengan koridornya. Rasulullah bersabda yang artinya siapa yang bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena keburukannya, dia beriman. Jadi hidup ini memang sebaiknya gembira. Nah ya itu ya. Tapi juga dibarengi dengan rasa takut. Nah pada ayat di atas Allah memberitahukan bahwa orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, beramal yang baik, tidak merasa takut dan sedih dan yang tidak sewajarnya. Sebab sikap yang orang beriman apabila menghadapi problematika setelah berusaha secara maksimal, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia yakin bahwa hanya Allah yang dapat menyelesaikan problematika sehingga hati tetap tenang, tentram dalam menghadapi segala problematika hidup. Orang begini sehat insya Allah. Nah gitu ya. Kurang lebihnya. Jadi pemirsa Masjid TV, takut itu boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Sesuatu kalau berlebihan ya tentu saja tidak bagus gitu. Ya. Nah
Ini tadi uraian tentang bagaimana mengelola rasa takut. Ya. Nah, satu lagi nih, Mam. Terkait dengan ini ada sebuah survei dari Digital Civility Index atau DCI tahun 2020 yang selama pandemi ini lembaga ini meneliti tentang bagaimana perilaku masyarakat di media sosial. Ternyata dari penelitian DCI ini dan juga ditambah dengan data-data dari Kominfo, selama pandemi itu tingkat hoak itu meningkat. Ya. Hoaknya meningkat, berita-berita bohong meningkat sehingga menyebabkan permusuhan dalam masyarakat. Ya. Nah, dari percakapan-percakapan di medsos yang itu mengandung bulian, mengandung umpatan, mengandung caci maki dan seterusnya, itu ya sudah barang tentu menimbulkan permusuhan, Mam. Ya. Nah, apakah ini juga dari sudut pandang Al-Quran dalam hal ini Al-Baqarah, apakah juga bisa mempengaruhi kesehatan seseorang gitu? Ya, sebetulnya masalah permusuhan ini termasuk sebagian yang oleh Al-Quran disinggung berkali-kali, ya itu. Dan Islam menganjurkan agar sebisa mungkin permusuhan ini dihindari. Apa sih sebetulnya permusuhan? Mungkin di sini ada di dalam Tafsir Gharibil Quran disebutkan permusuhan itu adalah keinginan seseorang untuk menghalangi keinginan orang lain, sehingga yang diinginkan orang tidak terwujud. Contoh yang paling mudah, orang sepak bola mesti dua klub yang bermain tadi. Nah, yang satu ingin menang, yang satu menghalang-halangi, ini namanya musuh. Lah, begitu seterusnya. Kalau orang mukmin sebetulnya tidak begitu. Orang mukmin itu ingin adalah sama-sama kebaikannya. Jangan malah menghalang-halangi keinginan orang yang punya keinginan yang baik, sudah tentu saja. Nah, ternyata memang permusuhan ini berbahaya bagi kesehatan. Itu saya buat judul yang ke-10 ya. Ini bisa dilihat pada halaman 73, jadi masih berdekatan dengan yang tadi kita baca ya, masalah ketakutan. Dan saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikana fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, jadi permusuhan sudah tentu dalam hal yang negatif itu diperbolehkan, tapi hal yang positif tidak boleh. Bahkan Allah menyatakan tadi memusuhi orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud orang kafir di sini? Jadi betulnya orang kafir itu orang yang tidak sehat. Kalau ngikuti definisi dari PBB. Ibnu Katsir menukilkan dan sebuah riwayat dari Abu Ja'far At-Tabari yang mengatakan para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini turun sebagai bantahan terhadap orang Yahudi Bani Israel yang mengatakan bahwasanya Jibril musuh mereka, sedang Mikail adalah penolong mereka. Jadi ini yang mereka musuhi, yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Jibril, para rasul, semua rasul dah mereka musuhi, walaupun ada yang mereka anggap itu sebagai teman, sebetulnya dimusuhi, sampai ya terakhir Nabi Isa alaihissalam yang ingin mereka bunuh. Nah, jadi ini para ikhwan semuanya, melalui ayat ini Allah menginformasikan sebagai alasan orang Yahudi tidak mau beriman karena mereka membenci, memusuhi malaikat Jibril yang membawa wahyu. Selanjutnya dalam perspektif tafsir ya, akhirnya kan saya bawa kepada masalah kesehatan. Disebutkan pada ayat ini Allah mengingatkan bahwa permusuhan terhadap malaikat merupakan bentuk penolakan kebenaran. Permusuhan, nah ini sampai di sini nih kesehatannya nih, halaman 76. Permusuhan ternyata tidak hanya membahayakan bagi jiwa.
Penelitian modern membuktikan bahwa sikap permusuhan dapat membuat orang lebih rentan terhadap serangan jantung kedua. Ini bahayanya. Kalau orang selalu apa? Permusuhan. Peneliti University of Tennessee yang melacak 2.300 penyintas. Penyintas itu mantan orang yang pernah jadi kalau mantan ya, tapi untuk kesehatan nih penyintas ya, seperti saya nih penyintas COVID. Nah itu karena dulu pernah COVID. Serangan jantung mengungkapkan mereka yang memiliki sikap permusuhan lebih mungkin meninggal karena serangan jantung yang kedua. Jadi membawa pengaruh kesehatan fisik. Keadaan emosional yang terus menerus negatif dapat membebani kesehatan. Mereka yang memusuhi orang lain cenderung tidak menjaga kesejahteraan fisik. Orang-orang sarkastik yang selalu bicara kasar dan mudah tersinggung sangat mungkin membahayakan jantung mereka. Studi itu juga menemukan mereka yang menunjukkan karakter permusuhan, termasuk sinisme, kebencian, ketidaksabaran, atau mudah tersinggung, beresiko lebih besar meninggal akibat serangan kedua dalam 2 tahun berikutnya. Ini penelitian. Saya hanya mengutip saja. Para peneliti percaya itu mungkin karena keadaan emosional yang terus-menerus merusak kesehatan mereka. Para peneliti di universitas yang berlokasi di Amerika tersebut mengungkapkan sikap permusuhan pada awal penelitian dengan menggunakan tes kepribadian yang diikuti pasien selama 24 bulan. Pada akhir tahun kedua, tingkat keberlangsungan hidup para peserta dibandingkan dengan skor pribadi mereka. Dan sikap permusuhan dapat digunakan secara akurat untuk memprediksi kemungkinan seseorang itu meninggal karena serangan jantung yang berulang. Jadi di sini disebutkan secara akurat orang yang permusuhannya tinggi, tunggu saja, cepat mati itu. Kalau di dalam tarikh kelihatan bagaimana permusuhan Abu Jahal kepada Abu Jahal apa Abu Lahab ya? Abu Lahab. Karena kalau Abu Jahal kan ikut. Jadi Abu Jahal ikut perang Badar. Nah, Abu Lahab kan tidak ikut. Tidak ikut kan? Nah, ketika dia mendengar Rasulullah bersama para sahabat di perang Badar menang, langsung apa dia? Mati. Loh. Kalau mungkin sekarang serangan jantung. Karena tidak senang tadi musuhnya menang. Itulah kematian Nabi yang kemudian banyak viral kan sampai jasadnya karena berbau sekali untuk menguburkannya dengan kayu. Nah, itu. Nah, pada akhirnya jadi itulah buktinya. Kalau di dalam tarikh kan semacam itu. Abu Lahab betul ya, bukan Abu Jahal ya. Karena Abu Jahal yang meninggal di perang Badar. Selanjutnya, para peneliti di European Journal of Cardiovascular menilai karakter seseorang dapat mempengaruhi kinerja jantung, baik melalui mekanisme perilaku dan psikologis. Orang yang bermusuhan memicu peningkatan waktu pembekuan darah, tingkat adrenalin yang lebih tinggi di atas tingkat kolesterol, dan trigliserida normal, dan peningkatan serangan jantung. Faktor inflamasi peradangan yang diketahui itu dapat memulai kejadian serangan jantung dengan peningkatan klinis yang buruk. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa orang sikap optimis berdampak langsung pada kesehatan jantung, mengurangi hormon stres, tekanan darah, hormon kecemasan seperti adrenalin dan seterusnya. Nah, di sini saya sebutkan juga bagaimana supaya kita bisa mengurangi rasa permusuhan sehingga kita bisa menjadi sehat. Nah, ya itu saja kurang lebihnya. Ya, menarik sekali pemirsa Masjid TV. Jadi ternyata kalau kita membuli, mengumpat,
kemudian mencaci maki, baik itu di medsos apalagi di dunia nyata, itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu hati-hati pemirsa semuanya untuk permusuhan ini, jangan sampai kita memiliki permusuhan kepada orang lain, apalagi sesama muslim, jangan sampai. Nah, terakhir nih Imam, yang perlu dijelaskan oleh Imam terkait dengan ya masih di suasana pandemi ini. Jadi banyak orang karena himpitan ekonomi, mungkin karena dia di PHK atau pekerjaannya, penghasilannya berkurang, akhirnya dia stres dan tidak bisa mengelola akalnya secara sehat gitu. Nah, utamanya di situ. Jadi akal ini bagaimana di manage supaya bisa sehat dan bisa mempengaruhi pola pikir kita ini, mempengaruhi fisik dan mental kita. Nah, ini menarik sekali untuk bisa diketahui oleh pemirsa Masjid TV. Bagaimana sih sebenarnya kita membuat akal kita menjadi sehat? Kalau kata Pak Rocky Gerung ya, akal sehat itu yang dibutuhkan oleh bangsa itu untuk mengelola negara, mengelola bangsa. Jadi bagaimana ini Imam? Al-Quran memanage atau memberikan guidance tentang bagaimana supaya seseorang itu bisa menggunakan akal sehatnya. Iya. Jadi akal sehat di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan bermacam-macam. Orang yang berakal, kemudian orang yang berpikir, orang yang selalu ingat, tapi puncaknya orang yang berakal sehat itu adalah disebut dengan ulul albab. Nah, orang yang akalnya tidak sehat pun juga begitu, disebutkan dengan bermacam-macam istilah. Ada bodoh, jahil, dan sebagainya. Salah satu istilah yang digunakan oleh Al-Quran tentang orang yang tidak berakal dan kata safih. Safih itu kurang akal. Dulu saya sering mengatakan kalau safih itu gemblung. Nah, gemblung atau bodoh, wela-welo kayak kebun dan seterusnya. Nah, Allah mengingatkan pada kita tentang pentingnya menjaga kesehatan akal. Itu pada surah Al-Baqarah 142. Kebanyakan ulama melihat ayat ini hanya dalam perspektif perpindahan kiblat. Karena memang ayat ini dohiriahnya adalah soal perpindahan kiblat. Tetapi saya mencoba untuk lebih mendalam lagi dengan saya bawa kepada ayat ini sebagai satu tuntunan agar kita menjaga kesehatan. Allah menyebutkan orang yang akalnya tidak sehat dengan safih, jamaknya sufaha. Allah berfirman pada ayat 142, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang kurang akal atau bodoh atau tolol? Imam Kafrawi menjelaskan. Nah, ini perlu para ikhwan ya, mungkin agar bisa hafal ya mesti baca buku ini. Nah, karena ada 13 kriteria. Saya saja nggak hafal ya, atau belum hafal. Beliau menjelaskan, ini kita nanti ukur diri kita ini apa akal kita ini sehat apa enggak. Ada 13 kriteria orang yang bodoh. 1, zahirul jahal. Kebodohannya itu jelas. Satu ya, misalnya 2 tambah 2 10 misalnya macam itu. Kemudian adamul akal, tiadanya akal pikiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, khafiful lub, rendahnya nalar. Jadi dia diberi isyarat. Ini biasa kalau orang katakan orang Arab budak itu tidak cukup kecuali dengan pukulan. Tetapi orang merdeka cukup dengan isyarat. Karena berarti dia tidak safih. Itu nalarnya jalan. Istilahnya sekarang nggak peka. Gitu. Nggak peka. Lawannya pekok. Ya.
bahasa Semarang. Jadi kalau orang tidak peka itu pekok gitu ya. Itu juga salah satu dari bahasa yang untuk menunjukkan safi itu kiai saya ini pekok ini ya itu. Tapi ini kayaknya cuma ada bahasa di Semarang aja pekok ya. Di sini ya belum pernah dengar kata pekok itu. Nah, kemudian lagi yang keempat, dhaifur ra'y, lemah pendapatnya. Yang keempat, yang kelima, radiul fahm, buruknya pemahaman. Jadi memahami sesuatu nggak paham-paham. Mustahiqul qadar, miskin kemampuan. Selanjutnya haqirun nafs, hina dirinya. Kemudian makhdu syaitan, terperdaya oleh setan. Jadi orang yang tidak pernah sholat itu pada ikatnya dia bodoh. Merasa apa tidak ya? Karena dia kan makhdu, tergoda oleh apa? Setan. Orang yang koruptor itu goblok. Nah, kalau dia pintar nggak mungkin dia korupsi. Walaupun mungkin dia kan ada juga koruptor yang profesor doktor kan ada. Sebetulnya goblok itu orang. Bodoh. Karena apa? Dia terperdaya oleh setan. Lagi nih, ini sindiran. Siapa orang goblok? Asirut tuhyan, budak penguasa. Artinya apapun yang dikatakan oleh penguasa salah benar dia ikuti. Bahkan kalau dibela, itu yang mungkin yang sering disebut oleh Rocky Gerung di situ ya kali ini. Nah, kalau kata Iwan Fals, ABS, asal Bapak senang. Oh ya, asal Bapak senang. Ya itu. Nah, itu orang bodoh, ya. Mudah-mudahan dengar juga yang lain ya. Jadi kita boleh bela penguasa, bahkan harus. Tapi jangan kemudian ABS atau membabi buta. Bayangkan, babi yang normal aja nggak bisa belok, apalagi buta. Ini kenapa disebutkan dengan babi buta kan itu? Buta kan ini. Jadi babi itu kalau sudah jalan gitu. Jadi dulu kan saya pramuka, kata pembimbing saya, Kak pembimbing, kamu kalau dikejar babi mudah caranya. Kamu ngindar aja dia nggak bisa belok. Nah, memang kan lehernya nggak ada tuh. Nah, itulah orang yang pembabi buta. Wong tidak buta aja nggak bisa belok, apalagi dia buta. Ini ada ilmu sedikit ya. Ya disebut babi buta ya. Dan kemudian sering maksiat dari ul isyan. Nah, sebenarnya mulamil kufr, dekat dengan kekufuran. Yang terakhir ini agak panjang. La yubali bima kanu wala bima huwa kanu au saufa kanu. Tidak peduli dengan masa lalu, seperti yang sekarang pada lupa dengan peristiwa G30 itu goblok. Dia tidak peduli masa lalu, padahal betapa PKI atau komunis ya itu membuat derita bangsa Indonesia. Dia tidak peduli dengan masa lalu, tidak peduli dengan masa sekarang, tidak peduli dengan masa akan datang. Bahasa gaul singkat sekali, emangnya gue pikirin. Nah, orang begitu orang safi, itu akan menyebabkan orang jadi sakit. Ada lagi, Mam. GMB. Apa? Gue masa bodoh. Gue masa bodoh. Ya itu. Ya memang dia kan bodoh. Nah, untuk menyehatkan badan, menyehatkan akal, di sini saya sebutkan, selalulah bersyukur pada Allah, memahami agama, menggunakan akal untuk menuntut ilmu. Termasuk pertemuan kita saat ini dalam rangka menyehatkan akal. Nah, kalau akal sehat, insya Allah tubuh akan sehat. Ini kan kata orang Indonesia, mensana and corpori sano. Nah, supaya para hewan sehat tubuh, sehatkan akal. Demikian saya kira sebagai penutup atau sebagai segmen terakhir. Ya. Baik, pemirsa Masih TV, menarik sekali kalau kita mendengarkan, menyimak dari uraian dari Imam tadi. Tapi tidak hanya itu sebenarnya. Di dalam buku ini ada beberapa hal yang belum kita bicarakan. Di antaranya sehat dengan puasa, kemudian sehat dengan berhubungan intim yang halal, kemudian menyusui, kemudian
talak dan seterusnya ini dibahas di Tarak sini. dengan itu, talak sebagai pengganggu kesehatan. Oh iya, talak. Jangan sehat dengan talak. Talak yang mengganggu kesehatan. Nah, nih. Kalau menyusui bisa membuat kurang sehat wanita. Termasuk juga bekam dan juga makanan yang halal yang makanan halal yang perlu kita konsumsi untuk kesehatan. Jadi pemirsa Masjid TV silakan bisa dimiliki atau dibaca buku Mutiara Al-Quran untuk kesehatan ini. Insya Allah memberikan manfaat bagi kita, kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita semua memberikan pesan kepada umat Islam semuanya, wabil khusus pemirsa Masjid TV, mari kita jaga kesehatan dengan memelihara, dengan menjaga akal kita, menjaga mental kita, dan yang paling penting sosial kita juga harus bagus. Ditambah lagi keuangan kita. Mudah-mudahan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam telaah buku Mutiara Al-Quran. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا